Kita bahas politik dalam negeri sebentar, yang kita awali dengan quote dari Arnold J. Toynbee, seorang sejarawan dunia. Salah satu karyanya yang terkenal adalah mengupas tentang Mahatma Gandhi. Dia mengatakan, tidak ada peradaban maju di dunia yang dibentuk oleh mayoritas. Peradaban dan perubahan itu dibangun oleh minoritas kreatif. Ketika semua orang mengatakan tidak mungkin, minoritas kreatif berkata mungkin. Dan dia menunjukkan dengan ide, data, dan karya. Jadi, apa pesan untuk New Mind? Kita jangan munculkan tokoh menjelang pemilu, tetapi kita bangun banyak tokoh setiap harinya. Kita tidak memunculkan ide pada saat menjelang pemilu, tapi kita memunculkan ide setiap harinya. Kita tidak melakukan pencitraan menjelang pemilu, namun kita terus berkarya setiap harinya menyelesaikan masalah bangsa satu persatu. Banyaknya tokoh, banyaknya ide, dan banyaknya karya tadi akan mempercepat minoritas kreatif mengambil jalur kekuasaan. Yang mana untuk membangun kekuatan politik itu, langkahnya ada 3. Pertama, memperkuat diri sendiri. Kedua, memperkuat kelompok. Ketiga, memperkuat jaringan. Kemudian, tindakan segera New Mind adalah 1. New Mind tidak membuat kerumunan atau mengumpulkan massa, tetapi New Mind membangun barisan, membangun kelompok dan jaringan. 2. New Mind menggunakan teknologi dan media sosial yang merupakan salah satu kendaraan politik tercanggih saat ini untuk mengedukasi dan changing mindset. Untuk itu, New Mind Army, silahkan kalian memperbanyak reel, short, IG story, TikTok, dan lain sebagainya dari sosmed bosman agar langkah pertama dalam membangun kekuatan tercapai. Silahkan memanfaatkan kekuatan sosial media sebagai agen perubahan di tahun 2024. Oktober 2023 itu masih setahun lagi untuk masa kampanye tentang perubahan struktural agar membawa Indonesia ke peradaban baru, peradaban unggul. Masih sangat lama dan cukup waktu kita. Semangat 2045! Ketika Nasdem mencalonkan Anies menjadi bakal calon presiden di tahun 2024, kemudian partai yang belum dapat kursi di Parlemen Pusat, PSI, mencalonkan Ganjar sebagai bakal calon presiden, dunia sosial media terbelah sudah. Pro Anies mulai pamer, anti Anies mulai mengasosiasikan Anies dengan kadrun dan follower PDIP, dan Puan meradang anti Ganjar. Kemudian mulai membuka aib dosa Ganjar terima suap di masa lalu terkuak. Langkah Nasdem yang melawan hegemoni Pak Presiden bisa membuat copot seluruh pejabat dari Partai Nasdem di pemerintahan saat ini, seperti yang diisukan oleh Bjorka. Kominfo akan dicopot, salah satunya, di mana Ganjar dipakai untuk ambil sebagian masa PDIP sebagai strategi cadangan Pak Jokowi 3 periode atau jadi wakil RI 2-nya Pak Prabowo. Pokoknya segala macam analisa, suka dan benci mulai bertebaran. Ini baru awal, sudah saling hujat. Alangkah indahnya negara netizen Indonesia ini. Lalu apa yang terjadi di tahun depan 2023 dan tahun-tahun selanjutnya di dunia? Itu semua seakan tidak penting. Walaupun Indonesia sebagai negara tengah, ketergantungan pada global player lebih dari 70% kebutuhan nasional impor dan ekspor nasional. Apa yang terjadi kalau analisa yang mengatakan bahwa dunia akan runtuh, complete decoupling, great reset akan terjadi di tahun 2023 dan di tahun 2024? Ini sebuah perkataan di awal yang pasti membuat sahabat semua berkerut kening, banyak yang tidak percaya. Namun saksikan video narasi ini sampai selesai. Di tahun 2023 bisa dikatakan tahun politik di Indonesia. Tahun fitnah, tahun framing, tahun hoax, tahun disinformasi pembunuhan karakter, tahun perpecahan atas kelompok satu yang tidak ingin orang dari kelompok lainnya menjadi pemimpin di Indonesia, tahun agama jadi senjata penghakiman kebenaran, tahun saling hina atas perbedaan suku dan ras, serta perbedaan status ekonomi. Peristiwa yang akan terjadi itu di negara kita ini lebih dikarenakan memang masih belum dewasa berpolitiknya. Jadi tetaplah kalian menganggap bahwa menjadi presiden dan merebut banyak kursi di parlemen serta jabatan politik adalah masalah paling penting bagi hidup Anda. Silakan. Namun apa yang akan terjadi di dunia pasti akan berimbas ke Indonesia, yang mana hal ini adalah fakta jauh lebih mengerikan dari apa yang kalian kerjakan memfitnah saudara sendiri. Kita bahas perlahan agar menjadi pertimbangan sahabat melangkah. Jangan sampai kita menjadi yang paling menderita di tahun-tahun hadapan. Sudah presidennya jadi bukan orang yang di pihak kita, tidak mampu lagi orangnya. Ya sudahlah, yang penting siapapun presidennya nanti, Anda tetap aman dari bahaya ekonomi dan dari bahaya kesehatan dunia. Itu penting. Stay healthy, stay alive, itu jauh lebih penting. Inilah masa survival skill kita diasah. Inilah masa survival of the nation kita diuji. Kita mulai datanya. Diawali dengan perang dagang di tahun 2017, dimana kalau sahabat sudah mengikuti serial bernegara New Mind, pasti sangat kenal dengan informasi yang mengingatkan dimulainya dengan perang dagang, di ujungnya akan ada perang militer. Sudah siapkah Indonesia? Dan hal itu terjadi.
Sejak tahun 2017, Bosman turun gunung mengingatkan cara bernegara yang cara kelolaannya khususnya bidang ekonomi dikelola dengan cara ekonomi biasa, dan ini sudah mengarah ke bahaya untuk Indonesia. Ada 3 cara kelolaan ekonomi bernegara. Pertama, ekonomi at normal condition. Kedua, ekonomi at crisis. Krisis apapun ya. Kemudian, economic at war. Kita sudah rincikan kepada semua pejabat dan masyarakat bahwa sejak tahun 2017 dunia sudah masuk pada economic at war. Ubah cara bernegara sektor ekonominya. Nggak percaya. Tidak ada persiapan sama sekali. Jadi kalau saja hal ini kita ingatkan dan sudah dilakukan kemarin-kemarin, sebagian saja, mungkin saat ini BBM tidak naik harganya. Pada tahun 2017, Trump, Presiden Amerika waktu itu, melakukan perang terhadap strategi harga murah Tiongkok di Amerika atau dumping price dengan mengenakan tarif pajak barang impor dari Tiongkok yang tinggi, menyebabkan barang-barang Tiongkok harganya naik 25-40%. Hal ini dibalas dengan Tiongkok atas barang Amerika di Tiongkok. Perang tarif, kemudian perang dagang itu, kemudian jadi perang keuangan, saling serang mata uang masing-masing. Sesungguhnya hal ini bisa diartikan bukan hanya perang dagang, namun sudah masuk perang ideologi. Komen Bosman tentang perang ideologi ini banyak yang tidak paham, terutama pejabat keuangan dan pejabat ekonomi negaranya. Perang ideologi demokrasi Amerika versus komunis Tiongkok itu jelas sekali. Namun banyak yang mengabaikan, banyak yang tidak menganggap hal itu penting. Bahkan hal itu tidak ada. Kerja sama Indonesia ke salah satu pihak, yang miring ke salah satu pihak, akan punya arti menantang pihak lainnya. Tetapi ya sudahlah. Memang senangnya ngutang proyek Tiongkok dan ngutang dolar pejabatnya. Yang satu sangat Tiongkok, yang satu sangat Amerika. Kesamaannya hanya satu, pada jago ngutang doang. Ya wis, ambiar wis. Posisi politik Indonesia sesungguhnya yang merugi, sehingga Tiongkok tidak maksimum ke Indonesianya. Begitu juga di sisi Amerika, tidak maksimum ke Indonesianya. Karena Indonesia nggak canggih memainkan perannya. Tidak secanggih Erdogannya Turki, tidak secanggih Lee Hsien Loong-nya Singapura. Sesungguhnya hal inilah awal kesulitan Indonesia kan banyak hal. Kemudian pandemi di akhir tahun 2019, pandemi mengakibatkan dunia lockdown yang berimbas menyetop 50% transaksi dunia. Pandemi di awalnya adalah political tool menjatuhkan Trump, dilanjutkan sebagai economic tool dari Bio Farma yang membuat ekonomi dunia jatuh. Ilustrasinya begini, ekonomi itu jatuh bisa cepat, namun naiknya sangat perlahan. Seperti misalnya pembangkit listrik tenaga batu bara. Ketika sedang jalan tiba-tiba harus di shutdown atau dimatikan. Ketika dinyalakan lagi perlu waktu 24 jam lebih agar panas tungku bisa siap sampai 100%. Katakan panasnya diturunkan 50%, maka tetap tidak bisa seketika suhunya dinaikkan. Tetap bertahap, setidaknya 12 jam. Namun lebih dari 6 jam sesungguhnya baru bisa kembali ke peak performance-nya. Ekonomi juga demikian. Turunnya kapasitas ekonomi 10%, menjalankannya lagi perlu 6 bulan sampai peak performance. Kalau turunnya hingga 50%, peaknya memakan hampir 3 tahun. Jadi sejak tahun 2020 ketika 50% kapasitas dunia ekonomi turun, ketika dinyalakan lagi di tahun 2021 akhir atau 2022 awal, puncaknya baru tahun 2025 harusnya. Namun ketika baru mulai jalan, perang di Ukraina terjadi. Strategi Amerika, NATO, Uni Eropa, Rusia disanksi. Rusia kena sanksi ekonomi. Rusia mungkin hanya memberikan 12% kontribusi ekonomi dunia, namun memberikan 25% lebih pengaruh ekonomi di Eropa, terutama energi. Ini yang tidak diperhitungkan karena Rusia ternyata tidak jatuh juga dan malah Eropa yang jatuh. Inflasi harga energi sudah naik 5 kali lipat. Sudah lebih dari 4 kali harga energi Eropa itu dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu zero covid policy-nya Tiongkok membuat 27 kota lebih ditutup di Tiongkok juga terjadi di awal semester 2022 ini. Masih di tahun ini juga. Semua ini membuat produksi Tiongkok turun, distribusi turun dan ekonomi Tiongkok terendah pertumbuhannya dalam 20 tahun terakhir. Jadi dunia menjadi belum jalan baik, efek pandeminya belum. Ditambah inflasi yang naik karena harga energi yang naik membuat ekonomi melambat di seluruh dunia. Harga barang dari Tiongkok rata-rata naik 20%-an dan distribusi terlambat. Hal ini membuat ekonomi dunia mengalami turunnya daya beli, inflasi tinggi, dan yang terburuk belum dijelaskan. Pertanyaan berikutnya adalah, bisa diakhiri dengan perang dunia kah seperti perang dunia pertama dan kedua? Inflasi dunia diakhiri dengan Great Reset perang dunia. Sekarang, apakah akan terjadi yang ketiga?
Winter is coming, musim dingin datang lebih awal dan kita sudah berada di dalamnya saat ini. Kita semua terinformasikan bahwa di dalam tahun 2023 ke depan nanti akan ada winter, yaitu inflasi, resesi, stagflasi, dan bagaimana menghadapinya. Kalau itu untuk individu, banyak yang sudah mendapatkan solusinya. Kalau untuk bernegara, bagaimana? Faktanya, dalam masa winter, ada satu hal yang pasti dan ini terbukti dalam catatan sejarah ekonomi dunia bahwa di masa winter tersebut terjadilah the wildest money transferring atau pertukaran kekayaan yang luar biasa besarnya berpindah tangan dari manusia satu ke lainnya, dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya, dari negara satu ke negara lainnya. Inilah peluang yang akan kita ambil, bukan hanya untuk survive tapi juga untuk berjaya. Apa yang harus Indonesia lakukan atau setidaknya ide apa untuk pemerintah saat ini agar pertumbuhan ekonomi cepat dan kemakmuran tercapai dengan growth lebih dari 7% setahun. Angka 7% adalah angka yang dijanjikan di masa kampanye, yang hingga saat ini angka tersebut belum tercapai. Karena dalam 8 tahun pertumbuhannya seharusnya adalah 56% minimum kalau tercapai, atau bahkan bisa lebih. Kalau tiap tahun 7%, di tahun ke-8 itu bukan 56%, tetapi bisa sampai 70% dibanding GDP nasional Indonesia di tahun 2014 dulu. GDP nasional Indonesia di tahun 2014 adalah 890 billion dolar. Dan di tahun 2021, 1186 billion dolar. Diperkirakan di tahun 2022, GDP nasional Indonesia adalah 1250 billion dolar, naik 360 billion dolar atau naik 30% dalam 8 tahun, alias rata-rata per tahunnya 3,75%, hanya mencapai setengah dari janji kampanye. Wis, ora usah dibanding-bandingkan dengan negara lain. Ini mau kita ukur dari janji kampanyenya saja. Jadi masih ada 2 tahun lagi yang ini harus kita bantu. Penting ini membantu negara. Caranya bagaimana? Kita fokus pada 20% hal yang memberikan 80% pertumbuhan. Kita pasti tahu atau kenal bisnis apa atau industri apa yang memenuhi hukum Pareto ini, yaitu 20% yang memberikan 80%. Kita sederhanakan apa itu hukum Pareto. Dalam setiap bisnis angka 20-80 seperti angka ajaib yang belum pernah kita mengerti mengapa hal ini bisa terjadi, namun itu kenyataannya, itu faktanya. Misalnya ada kakak beradik, 7 bersaudara. Pasti hanya satu orang yang paling luar biasa prestasinya atau jabatannya atau kedudukannya atau hartanya. Bahkan sama yang nomor 2 aja jauh, yang sisanya ya rata-rata saja. Di Indomaret misalnya, pasti ada produk yang menghasilkan 80% sales dan produk itu merupakan hanya 20% isi toko atau produk jualan. Di bank misalnya, 80% pendapatan bank tersebut didapat dari 20% kliennya saja. Kembali ke kekuatan ekonomi Nusantara, kita petakan mana yang bisa menghasilkan 80% dari 20% produk. Untuk sementara jangan fokus dulu ke SDM, harus dicarikan lapangan kerja atau harus transfer teknologi. Pokoknya kata harus diabaikan dulu. Kita fokus yang 20% tadi. Fokus jangka pendek growth ekonomi naik. Itu didulukan karena waktu kita sempit. Hal ini kalau sahabat Newman membayangkan adalah kita mendapat posisi sebagai pengelola Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mendapat tugas di tahun 2045 nanti Indonesia harus menjadi negara nomor 1 GDP-nya tertinggi di dunia. Saat ini di tahun 2022 GDP negara tertinggi di dunia adalah Amerika dengan 25 triliun dolar atau 25.000 billion. Kita pakai angka triliun saja. Indonesia saat ini adalah 1,2 triliun, nomor 16 dunia. Data itu hampir 24 kali Amerika saat ini lebih kaya dari Indonesia. Diperkirakan di tahun 2045 Amerika GDP-nya adalah 40 triliun dolar, Tiongkok 50 triliun dolar, India 43 triliun dolar. Jadi kalau Indonesia mau menjadi nomor 1, Indonesia harus melebihi Tiongkok, melebihi 50 triliun dolar, alias naik 50 kali dalam 23 tahun ke depan. Jadi kita menengok kekuatan nasional Indonesia. Kita lihat kekuatan Indonesia saat ini adalah wilayah tropisnya, gunung berapinya, dan curah hujannya. Tuhan sudah memberikan karunia air dan lahan subur dari sononya untuk Indonesia. Maka perkebunan bisa menjadi target utama jangka pendek untuk menaikkan GDP nasional Indonesia dalam 2 tahun ke depan. Tanam tanaman jangka pendek seperti jagung, tebu, singkong, tujuannya satu, Indonesia raja etanol. Kawasan di wilayah Sulawesi, Papua adalah wilayah yang cocok untuk tanaman ini, khususnya tebu. Gerakan sekarang membangun, tahun depan sudah panen. Tahun 2024 sudah jadi raja gula Indonesia. 5 tahun, 2029 Indonesia menjadi raja etanol. Ini bisa menjadi energi alternatif terbarukan untuk mengganti BBM, seperti di negara Brazil. Kuncinya memanfaatkan kekuatan sumber daya alam yang tidak dimiliki bangsa lain. Lalu grup-grup besar kelapa sawit harus mengelola oleochemicalnya di Indonesia. Tidak boleh lagi dibawa ke luar negeri. Dengan jumlah kapasitas produksi sawit yang saat ini 37 juta metrik ton,
katakanlah harganya saat ini adalah $700, bisa meningkat menjadi $1.200 setelah menjadi bisnis turunan yang kita kerjakan. Dengan jumlah yang sama, tadinya revenue minyak sawit nilainya 350 triliun per tahun, dalam 2 tahun akan naik menjadi 550 triliun karena bisnis hilirisasi oleochemical. Artinya naik 60% revenue dan growth pertumbuhan Indonesia langsung jadi 7% dan stabil dalam 2 tahun ke depan. Hanya menggerakkan sawit dan perkebunan, hanya memanfaatkan alam subur dengan debu vulkanik plus hujan tropis khatulistiwa yang hanya ada di Indonesia. Jujur, ini berkah tak terhingga dari Tuhan. Grup besar ya seperti Sinarmas, Bakri, Astra, Plantation harus bangun oleochemical plant atau pemerintah BUMN bangun dan mereka wajib jual ke BUMN oleochemical sebagai DMO, Domestic Market Obligation. Wajib mereka store ke pabrik oleochemical tersebut. Kita jadi pengendali etanol, kita jadi pengendali oleochemical, bukan sugar sar atau raja gula, raja sawit dan banyak lagi tanaman industri lainnya. Kita bangun hilirisasi atas sumber kekayaan alam di atas permukaan tanah tersebut. Kita berdaulat dan mengendalikan produk turunannya dari tanaman jangka pendek dan jangka menengah Nusantara. Ini penting buat bargain power antar negara di kemudian hari. Selain hilirisasi mineral. Jadi untuk Indonesia berdaulat 2045 dan menjadi negara nomor 1 GDP-nya. Kalau Tiongkok punya BRI atau Belt Road Initiative, Indonesia punya juga dong. Namanya Spice Mineral Road Initiative. Kendalikan produk hilir mineral dan rempah tanaman industri sebagai alat tawar dan alat tekan bernegara.